Setelah sampai di dapur, Citra yang memotong bawang merah bertanya ke Dinda. "Dinda, kamu sama Aji pernah ada masalah ya?" tanya Citra. "Masalah apa, Ma?" "Nggak ada kok," ucap Dinda. "Enggak, kayaknya kok si Aji nggak nyaman gitu sama kamu," ucap Citra. "Mungkin dia nggak suka, Ma, sama aku," ucap Dinda lirih. "Kalau kamu gimana?" tanya Citra lagi. "Gimana apanya, Ma?" tanya Dinda. "Ya perasaan kamu ke dia," tanya Citra. "Dinda biasa aja, Ma, sama dia," ucap Dinda. "Nggak ada rasa suka atau sayang gitu," ucap Citra. "Nggak ada," ucap Dinda bohong. "Maaf, Ma, Dinda harus bohong," batin Dinda. "Padahal biasanya pengantin baru itu lagi mesra-mesranya loh, Din," ucap Citra. "Ya gimana mau mesra, mah, orang Kak Ajinya mesra sama yang lain," ucap Dinda keceplosan. "Jadi kamu tahu Aji punya pacar?" tanya Citra. "Iya, Dinda tahu, Ma," jawab Dinda. "Si Aji itu gimana sih? Nggak mikir perasaan kamu? Kamu yang sabar ya sayang, suatu saat pasti Aji berubah," nasihat Citra. "Iya, Ma," ucap Dinda. "Mending sekarang kita masak, siapa tahu Aji jadi suka sama kamu setelah kamu jago masak," ucap Citra menyemangati. Mereka pun masak bersama. Awal memasak, Dinda salah terus dalam mengambil bumbu. Tapi karena sudah diberitahu Citra, dia lumayan bisa. Aji yang mendengar mamanya tertawa, senang, penasaran. "Mama kok seneng banget kayaknya, ada apa sih?" batin Aji menyusul ke dapur. Saat Aji sampai, dia melihat pemandangan seperti ibu dan anak yang sedang memasak. "Nah, ini kamu udah mulai bisa, Dinda," suara Citra memuji Dinda yang samar-samar terdengar oleh Aji. Melihat itu, Aji tersenyum senang. Dia pun kembali lagi ke depan karena tidak ingin mengganggu. "Kamu panggil Aji ya ke sini, ini bentar lagi jadi," suruh Citra. Dinda pun berjalan ke depan, langkahnya terhenti. Dia teringat omongan Aji. "Gimana nih, aku masih canggung ngobrol sama Kak Aji," batin Dinda. Dinda pun memberanikan diri untuk bicara. "Kak, dipanggil Mama." "Makan siang udah siap," ucap Dinda langsung kembali ke meja makan dekat dapur. Aji pun menyusul. Sesampainya di meja makan, mereka makan dengan tenang. Setelah selesai, Aji berkomentar, "Masakan Mama enak," puji Aji. "Ini masakan Dinda kok, ya kan Din?" ucap Citra sambil mengedipkan mata. Iya," jawab Dinda kaget. "Dia kan gak bisa masak, Ma, jangan bercanda deh," ucap Aji ragu. "Kata siapa? Ini tadi dia kok yang masak, Mama cuma bantu dikit," ucap Citra bohong. Setelah selesai makan, Citra dan Dinda membereskan piring. "Makasih ya, Ma, tadi udah bantu aku," ucap Dinda. "Iya sayang," ucap Citra. Sorenya Aji dan Dinda pamit pulang. "Ma, Aji pulang ya," pamit Aji. "Iya, jagain Dinda ya, hati-hati di jalan," ucap Citra. "Dinda juga pamit, Ma," ucap Dinda. "Iya, kalian jangan berantem terus ya," ucap Citra. Setelah Aji dan Dinda masuk mobil, Aji melajukan mobilnya pulang. Saat perjalanan pulang, Dinda tak seperti saat berangkat yang bersemangat. Dia hanya diam saja. Aji jadi bingung. "Tadi yang masak beneran kamu?" ucap Aji mencairkan suasana mencekam itu. Ucap Dinda singkat. "Ini kenapa lagi sih dia? Moodnya gampang banget berubah. Lagi datang bulan kali ya," batin Aji. "Mumpung lagi di luar, mau sekalian mampir ke tempat Bunda sama ayah kamu," pancing Aji. Dinda hanya menggeleng tanpa bicara. Aji akhirnya capek dan melajukan mobilnya pulang. Setelah sampai, Dinda berjalan terlebih dahulu. Dia langsung masuk kamar mandi sesaat sampai kamar. Aji yang mengikutinya tidak melihat Dinda di sana. Dia akhirnya memilih untuk main game di HP-nya.
Tak lama terdengar suara air mengalir dari keran. Oh, lagi mandi, batin Aji. Cukup lama Dinda berada di kamar mandi. Mungkin dia menenangkan pikirannya di sana. Kini Dinda sudah selesai mandi dengan rambut tergerai basah. Dinda berjalan melewati Aji tanpa memandang sedikit pun. Kini gantian Aji yang mandi. Tak butuh waktu lama, dia sudah keluar dengan baju rapi. Aku mau keluar bentar, kamu jangan kemana-mana, ucap Aji. Terserah, jawab Dinda masih cuek. Aji tak menghiraukan sikap Dinda itu dan langsung pergi. Setelah Aji pergi, Dinda bergumam sendiri. Dasar, semua cowok sama gak peka. Kok dia gak nyadar kalau aku lagi ngambek, gumam Dinda. Lama-lama Dinda tak sanggup membendung air matanya. Dia akhirnya menangis. Dasar suami gak tanggung jawab, aku benci kamu Aji, teriak Dinda sambil menangis. Aku yang bakal minta cerai duluan daripada kamu, tangis Dinda menjadi. Lihat aja. Suatu saat kamu bakal ngerasain apa yang aku rasain, ucap Dinda mengutuk Aji. Karena lelah menangis, Dinda kini tertidur tanpa bantal dan selimut. Malamnya Aji baru pulang entah pergi kemana. Kasian juga tidur di depan sini, gumam Aji mengangkat Dinda ke kamar. Pagi harinya, saat Dinda bangun dan tiba-tiba dia sudah ada di atas ranjang. Kok aku bisa di kamar? Semalam kayaknya di depan deh, gumam Dinda. Aji pun menyahut, aku yang pindahin, ucap Aji. Ngapain dipindahin segala, aku gak minta, ucap Dinda ketus. Kini Dinda berjalan menuju kamar mandi. Saat Dinda sudah selesai mandi, Aji menunggunya di luar pintu. Saat Dinda keluar, dia dihadang oleh Aji. Minggir, aku mau lewat, ucap Dinda. Kamu dari kemarin kenapa sih cuek banget, ucap Aji. Emang cuma kamu aja yang boleh cuek, balas Dinda. Udah minggir, ucap Dinda mendorong tubuh Aji. Aji segera menarik tangan Dinda. Dinda pun kehilangan keseimbangan dan jatuh di pelukan Aji. Aku ada salah apa sama kamu? Tanya Aji. Pikir aja sendiri, ucap Dinda. Terus, kenapa kamu cuek sama aku? Tanya Aji. Dulu dicuek sama aku, emang dulu aku permasalahin? Enggak kan? Sekarang aku cuek ya terserah aku lah, ucap Dinda. Hari ini aku gak masak, makan aja di luar, sambung Dinda. Kenapa? Katanya udah bisa masak. Bahan masakannya masih ada kan? Kalau habis ayo kita beli sama-sama, ucap Aji. Males, ucap Dinda jutek. Dinda pun pergi ke ruang keluarga dan bermain dengan ponselnya. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jangan lewatkan part selanjutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Nantikan kelanjutan ceritanya ya. Bye.